penuntut umum ya, kan ada berkas satu lagi atas nama terdakwa Charles Sitorus ya. Tapi mengingat waktu sudah jam 1 siang, sudah masuk juga. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan sidang korupsi impor gula perdana dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau mantan Menteri Perdagangan. Tadi terdakwa memasuki ruang sidang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di dalam ruang sidang juga ada juga kehadiran dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut hadir untuk mendukung Tom Lembong tadi di situ. Dan tadi diketahui selama proses sidang berlangsung bahwasanya setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, tim kuasa hukum dari mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ini langsung mengajukan eksepsi di hari yang sama, yaitu hari ini, Kamis 6 Maret 2025. Dalam eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Tom Lembong, tadi mempertanyakan mengapa terdakwa disalahkan atas kesalahan orang lain. Dan tim kuasa hukum tadi juga tidak menerima surat dakwaan dari penuntut umum, karena surat dakwaan dinilai aku error in persona. Dalam hal ini maksudnya surat dakwaan tidak jelas, cermat, dan lengkap karena tidak menguraikan tindak pidana impor gula dengan detail. Dan tadi di akhir sidang, jaksa penuntut umum meminta waktu untuk menyusun tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang akan dilanjutkan minggu depan, tepatnya di hari Selasa 11 Maret 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi pemirsa, dalam kasus ini Tom Lembong dan satu tersangka lain ada juga Charles Sitorus ini ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Kejaksaan Agung kembali menetapkan 9 tersangka lain sehingga total ada 11 orang tersangka dalam kasus impor gula ini. Dan dalam perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong ini diduga telah merugikan keuangan negara hingga 578 miliar rupiah. Dan atas perbuatan ini Tom Lembong dan 10 tersangka lainnya dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kita lihat pemirsa saat ini Tadi kita ajak. Tahan dulu bang. Saya ini penasihat hukumnya. Ya udah, udah ngomong Pak. Bang. Iya. Sudah ngomong. Ibu Bapak, pertama saya mau menyampaikan turut berduka ya dan turut prihatin atas korban banjir di Bekasi dan titik-titik lain di Jabodetabek minggu ini. Saya mau menyampaikan doa saya bagi korban banjir tersebut, semoga bisa mengatasi musibah yang melandanya dengan baik. Saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi ya dari kejaksaan. Jadi dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin ya, terkait isu kerugian negara. Ya.
Ya, secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat realita yang berlaku pada saat itu ya, di saat masa-masa yang diperkarakan. Ya udah. Terima kasih semuanya. Oke. Dan Ayo. saya juga mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dukungan masyarakat ya, yang semakin luar biasa ya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.